Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma ya Rabbi bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal mujtaba wa waliyyikal murtada wa aminika ala wahyi sama tauhid qulubana min kulli wasfi yubaniduna am musyahadatika wa mahabbatik wa aminna ala ahli sunnati wal jamaah wa sawfi ila liqaika ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina Rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam. Amin amin ya rabbal alamin. Halaman 36. Hikmah yang ke-33. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidak akan terhenti atau macet suatu permintaan yang semata-mata engkau minta atau engkau sandarkan kepada kurnia atau kekuasaan Tuhan, dan tidak mudah tercapai permintaan atau pengharapan yang engkau sandarkan kepada kekuatan dan daya upaya serta kepandaian dirimu sendiri. Kalau pakai terjemah yang berbeda, wa ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika, tidak akan kandas hajatmu, tidak akan kandas kebutuhanmu yang engkau cari dengan mengandalkan Tuhanmu, dan tidak akan mudah mencapai hajatmu yang engkau cari mengandalkan kemampuanmu dirimu sendiri. Kira-kira terjemah yang mudah dipahami. Jauh lebih mudah dipahami. Ustaz Bunda yang dirahmati oleh Allah, orang hidup ini diberi banyak keinginan yang kadang keinginan itu kita manipulasi sendiri, kita masukkan daftar kebutuhan. Yang menyebut keinginan itu kebutuhan kita sendiri. Gayanya kebutuhan. Dan pantas dan dapat pembenaran. Tidak apa-apa, akhirnya benar menurut umum. Oke, malam. Hikmah yang ke-30 ini gambaran pola berpikir orang-orang alim terdahulu, bukan pola berpikir orang-orang awam. Kalau kita ingin ngalim, jangan hanya belajar, tapi ikuti cara berpikir orang-orang alim. Kalau kita ingin menjadi seorang yang makrifah, mengenal Allah dengan baik, ikuti pola berpikirnya ahli makrifah. Ojo ngarang diri pola pikir itu, nanti nggak ketemu. Seperti ketika kita ingin sampai ke Jakarta, kita ikuti jalan yang pernah dilalui oleh orang-orang yang sudah pernah pulang dari Jakarta. Jangan ngarang diri.
kok malah kemungkinan besar tersesat atau sangat lambat perjalanan. Cara berpikir orang-orang soleh, orang-orang arif demikian. Orang kalau mengandalkan Allah dalam setiap upaya ia mencapai tujuan, itu tidak akan pernah tidak berhasil. Mata wakofa, tidak akan pernah kandas, mesti tekonggen. Kenapa? Karena mengandalkan bantuan atau maunah dari Allah. Orang yang berusaha mencapai tujuannya dengan mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, dipastikan mesti soro atau sangat mungkin tidak akan berhasil. Contoh, orang mencari ilmu, pengen pinter, pengen paham agama. Ketika ia hanya mengandalkan kemampuan dia sendiri tanpa mengandalkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengandalkan teori maka dia akan sangat kesulitan, bahkan sangat mungkin tidak berhasil. Tetapi ketika orang yang sedang menuntut ilmu mengandalkan semuanya atas bantuan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah, maka tidak mungkin dia tidak akan berhasil. Ciri khas wong ngaji golek ilmu agama, tidak ada istilah tidak berhasil. Yang menyebabkan tidak berhasil itu tidak tenanan. Kok ada orang pengen menguasai ilmu-ilmu agama, misalnya fikih, misalnya ilmu tafsir, misalkan ilmu nahwu dan lain sebagainya. Kok orang ini sungguh-sungguh mesti digawe kasil. Kok saya nggak berhasil, Ustaz? Saya sudah sungguh-sungguh lah sampai mendefinisikan kadang-kadang ngaji itu sebagai sungguh. Mendefinisikan ngaji seminggu sekali sebagai sungguh-sungguh. Sementara ulama dulu yang mengatakan sungguh-sungguh itu hidupnya untuk mencari ilmu. Itu namanya sungguh-sungguh dan mereka berhasil. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis sebelum diseleksi mana yang sahih dan yang lain sebagainya. Murid-murid Imam Syafi'i kados ngoten niku, ada yang 100.000 hadis, ada yang 200.000 hadis dan lain sebagainya. Kok bisa? Kita bisa loh wayahe ketika yang kita lakukan seperti beliau. Tapi Pak, setiap kota itu kan ada kemampuannya sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Kalau kasih satu contoh, Imam Syafi'i gadah murid, dan ini sudah berapa sudah. Tapi kalau sampai aku lalu jenis kalau ngomongnya muridnya Syafi'i nggak tahu ya. Ada yang bisa dibelotkan lagi. Niki malah salah satu muridnya Imam Syafi'i terawal-awal. Sing kula kok. Tenang ceritanya. Imam Syafi'i itu zaman sugengipun termasuk ulama paling top di zamannya, sehingga menjadi rujukan ulama-ulama penjuru dunia, bahkan para pemimpin agama, para pemimpin negara. Maksudnya pemimpin negara ini seperti gubernur dan lain sebagainya. Ini kula enten masalah agama niku sing ditakuti Imam Syafi'i. Waktu itu ada salah satu gubernur dari Mawaro Nahri. Dan disebut itu berarti sekarang sekitar di Afghanistan. Kegubernuran itu. Niku kirim surat ke Imam Syafi'i, bertanya kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, saya tidak pernah lepas dari Al-Quran, saya tidak pernah lepas dari mempelajari hadis. Itu seorang gubernur. Zaman dulu gubernur sering ngaji, kalau sekarang sergap busukan. Perolehannya berbeda. Niku kirim surat kepada Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i akhirnya dibalas terus menerus. Cara membalas Imam Syafi'i itu dengan
dawuh terus muridnya nyatet. Coba jenengan googling mungkin ketemu muridnya Imam Syafi'i sendiri. Mungkin lek entar. Niku didikte terus dapat surat lagi dari gubernur itu, dibalesi malih sampai akhirnya kumpulan jawaban yang dikirim oleh Imam Syafi'i kepada gubernur ini genep 300 halaman. Yang pada saatnya disebut kitab Ar-Risalah, karya Imam Syafi'i di masa-masa awal. Yang kitab Ar-Risalah ini sebagai induk dari kitab Ushulul Fiqh yang sekarang dipelajari di seluruh penjuru dunia. Niku sing didikte Imam Syafi'i niku murid sing biyen paling bodho. Nek saiki jenengan baca kitab misalnya, loh, kitab Ar-Risalah ini ceritanya ngono toh. Jawaban Imam Syafi'i atas surat seorang gubernur itu yang didiktekan kepada muridnya. Terus muridnya jadi sekretaris, jadi asisten. Niku ternyata dulunya murid sing paling bodoh. Murid Imam Syafi'i niku ewan. Bergantian, ada yang jadwal ngaji Senin, ada yang jadwal ngaji bar Jumatan ngeten iki. Nah, dari sekian banyak murid niku sing sitok niku lho sing paling angel. Sing bener-bener jeneng kemutan Bu. Mbok pire? Imam Rafi'i. Nggih. Rabi bin Sulaiman. Oh, Rabi bin Rabi Sulaiman. bin Sulaiman. Jenengan muni Rafi, ngoten kula malih Rabi bin Sulaiman. Rabi bin Sulaiman. Nggih, napa Rabi bin Sulaiman? Wis pokoke nggih. Googling. Rabi bin Sulaiman. Niku nalika teng kelas, nggih ngoten niku nalika Imam Syafi'i ngaji, pun paham sedanten. Sing ngene sampun meneng, sing ngene dites, disebut paham tenan. Sing situ panggah deh. Berlanjut terus menerus. Sing liyane wis khatam, sing niku nggih dengkol dhewe. Dengkol. Bagaimana cara Imam Syafi'i mendidik muridnya? Dicedeki. Sampeyan dereng paham panggah dereng. Sing iki nggih dereng. Sing iki mung paham, sing iki yo paham. Lah sing iki nane kae dereng. Akhire diderek. Wis ngaji dhewe nggih kali kula nggih. Soalnya di privat nggih. Privat. Diopeni tenanan di istimewa. Ngoten niku panggah. Cara wae dhewe ngoten wis walek. Memang anak ini ditakdirkan untuk tidak mandi cara ditakdirkan. Terus ngerti lagi takdir ngoten. Padahal nggak ada manusia yang tahu takdirnya sendiri aja. Imam Syafi'i terus berlanjut sampai kadang diajak beraktivitas, kadang diajak tindakan, kadang diajak apa ngisi pengajian di sana sini dan malah diewer-ewer terus. Terus Imam Syafi'i pun ngoten niku kok becik banget. Akhirnya Imam Syafi'i memperkuat dengan doanya. Rabi bin Sulaiman dipun suwun kundur sampai cerita keadaannya tadi. Mungkin setelah cerita kepada orang tua sampai balik ngaji. Dan itu roh pada saatnya lambat laun Imam Rabi bin Sulaiman itu tiba-tiba malah gampang paham kan. Dilalah itu juga gampang paham. Malah pinter. Sampai itu yang dipercaya untuk didikte ketika membalas surat gubernur ini Rabi bin tulisannya api, nulis cepet, begitu didikte nggak lali. Cara kula ngoten kan lali gampangan. Jenengan Bang Suli malih niku bener ngoten niku. Nah, saking cerdasnya. Misalnya Imam Syafi'i dawuh mboten perlu nyuwun diulang karena daya ingatnya tiba-tiba menjadi sangat cerdas dan nggak ada masalah dengan ingatan. Sampai akhirnya sepeninggal Imam Syafi'i pun nggih Rabi bin Sulaiman niku dadi rujukan murid-murid yang lain sing biyen urung pemahamane teko ngoten akhirnya lek tanggep ten Rabi bin Sulaiman murid yang pernah dapat prestasi paling lener paling lemot. Nah, rahasianya napa? Kok bikin bukunya ten piye?
rahasiane syafaqah, kecintaan seorang wis model dia nggak ada gregetan blas Imam Syafi'i itu. Cara kula ngoten gregetan. Dalam tahunan kok panggang, Mbak. Sampai liyane wis lulus ganti adik kelas kesalib. Imam Syafi'i mboten, kecintaan yang tanpa batas terhadap muridnya, bahkan sampai dijak tenggalem sak wayang-wayang kober di sinauni di. Kedua, modal kesuksesan mencari ilmu itu selain syafaqah atau cinta tak terbatas dari seorang guru adalah khidmatul muridin, pelayanan seorang murid yang ikhlas terhadap gurunya. Lek tengah-tengah iki wali murid barang itu termasuk mewakili murid. Kok ada wali murid yang setia terhadap madrasahnya, mendukung sepenuhnya kebijakan madrasah dan lain sebagainya. Niku ndadekake Gusti Allah remen, terus Gusti Allah nggih napa nggih demen menjadikan anak itu cepat berhasil. Yang ketiga, doa dari orang tua si murid itu. Ternyata setelah Rabi' bin Sulaiman kundur, orang tuanya mendengar cerita itu, orang tuanya tambah mempeng lek dongane anake sing lagi golek ilmu ning ngene Imam Syafi'i. Bermodal syafaqah dari guru, bermodal pelayanan atau khidmat seorang santri yang ikhlas, bermodal doa dari kedua orang tua yang berharap penuh muridnya menjadi murid yang berilmu. Akhirnya Gusti Allah arep piye-piye ya iso Gusti Allah niku. Lumrah Gusti Allah itu gelem merubah takdir. Ya Allah. Nek pengen nyuap Gusti Allah caranya dengan itu. Nyuap. Ya sapa ngerti kita ditakdirkan gak ngalim, pada mulanya terlawil maksud Mahfud wis ditulis. Ilmune bocah iki bakal mentok teko semen. Terus kita derek para ulama, ikut para ulama, tapi nempel terus kepada kiai. Kita cari kiai yang betul-betul penuh kecintaan terhadap santrinya. Orang tua mendukung dengan doa sepenuh hati. Bisa terus tadi. Pola berpikir seorang alim itu yang harus kita ikuti. Fa innaka idza talabta bisti'anatillahi tayassara amruha wa sahula qada'uha. Orang-orang yang ketika berupaya dalam mencari apa yang ia dambakan atau napa nggih? Berjuang untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, ketika ia memulainya dengan memohon pertolongan dari Allah, tayassara amruha, perkara-perkara atau urusan-urusannya akan menjadi sangat mudah. Wasahula dan gampang, apa qada'uha, terpenuhinya keinginan itu. Wa in talabha bi nafsika sa'uba qada'uha wa ta'assara amruha. Ketika orang hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, maka dia hanya mendapatkan kecapean, dia hanya mendapatkan kesulitan demi kesulitan. Niki gaya khas Ibnu Athaillah, memancing-mancing perkara. Kangge murid sing serius dia akan bertanya gara-gara hikmah ini. Terus maksudnya memohon pertolongan kepada Allah itu seperti apa? Terus caranya piye? Ternyata yang dituntunkan oleh para ulama memohon pertolongan atau berdoa kepada Allah, mungkin jenengan badhe buka. Ayo Pak Hakim, wini-wini jerene ra oleh babang jaluk kan. Dan mriki kok kon memohon pertolongan dalam setiap kita melakukan apapun demi tercapainya tujuan. Ngeten. Yang dimaksud di sini tuntunan yang praktis itu adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap kita memulai pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim itu permohonan bantuan. Kita tidak perlu ya Allah jenengan ewangi kula nyambut gawe, tapi begitu Bismillahirrahmanirrahim
dengan pemaknaan yang benar, artinya atas nama pertolongan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya mengajar atas nama cinta dan kasihnya Allah. Saya mengajar tidak karena saya pintar, saya mengajar tidak karena saya cerdas, saya bekerja tidak karena saya kuat, saya berjuang tidak karena saya tangguh, tapi atas nama sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Biarlah sing ngapak-ngapakne tubuhku hanyalah Allah. Ketika sudah Allah yang mengambil alih pekerjaan kita, nopo saged Gusti Allah gagal? Kecuali ditakdir gagal. Nopo saged Gusti Allah gagal? Ketika Allah yang mengambil alih pekerjaan kita, dengan kita memfanakkan diri kita, nopo saged Gusti Allah gagal? Gusti Allah tidak akan gagal. Demikian juga hamba yang bersandar kepada kekuatan Allah, berarti melimpahkan segala urusan kita supaya Gusti Allah sing rekodo yo dhewe kemungkinan keberhasilan 100%. Masalahnya keberserahan diri kita itu tidak stabil. Percayane awake dhewe karo Gusti Allah itu enggak aja. Kita mau mengajar, ya Allah, kami berserah diri kepada Engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak punya daya upaya sama sekali. Kami tidak punya kemampuan untuk memahamkan murid-murid kami. Kami mengandalkan pertolongan-Mu ya Allah. Gusti Allah pun gelem. Ya. Begitu ajeng mulang masuk kelas, kita ingat teori mengajar. Kita sekian persen mulai mengandalkan teori mengajar. Rodo mumet titik, rodo awan titik, rodo luwih titik. Kita mengandalkan pengalaman mengajar. Setelah itu nyelot awan, nyelot kesel, kita ngetok ning ilmu emosi. Yang tadi mula-mula ngaji Bismillahirrahmanirrahim untuk Allah 100%, di akhir ngulang, di akhir mengajar Allah hanya kebagian 30%. Ya wis, sing berhasil itu yang dikerjakan oleh Allah, yang 30%. Ulama dulu nyaris berhasil mendidik anak didiknya itu nyaris 100%. Kayak orang sing gagal. Kenapa? Sejak awal para ulama itu pola berpikirnya, cara kerja itu macam itu. Dari awal jenengan Gusti, bukan saya. Bagaimana saya mengklaim diri saya yang mengajar? Ilmu dari engkau, kemampuan mengajar dari engkau, yang menggerakkan murid-murid saya sampai mendengar dan hadir di majelis ini juga engkau, dan engkau pemilik segalanya. Engkau yang mengatur takdir mereka. Saksire jenengan Gusti. Gusti Allah yo cara wong ngoten, cara wong lho, jenis cara napa-napa. Angel ngoten Gusti Allah. Terus mempertimbangkan ketaatan para ulama yang dia cintai itu. Kekasihku iki jamaah salah. Bikin ribet. Allah itu mencintai para ulama. Dan ulama itu gemesnya karo Gusti Allah. Bagaimana enggak gemeskan? Allah itu sudah menentukan takdirnya di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah melihat murid-muridnya itu sebenarnya dalam hatinya ingin berkehendak lain. Cara Gusti Allah menakdirkan dari sekian ini hanya 1-2 yang berhasil. Kemudian dilalah gurunya mengajukan proposal permohonan dengan model pasrah niku wau. Gusti Allah nyeten teh. Aku ya ra penak lek sampai santri-santri ini kekasihku rata dadekne pinter kabeh. Mosok aku memperlakukan kekasihku kaya ngono kuwi. Ulama itu kan kekasih Gusti Allah. Ketika kekasih Gusti Allah berharap santri ini pinter kabeh,
Gusti Allah mau soal orang nuruti. Ya. Apapun yang kau inginkan wahai para ulama kekasihku, kan di mata. Logika orang bercinta kan mata. Nopo ae dia sing pengin sampean dapatkan akan saya Penuhi. penuhi. Gusti Allah dia ngoten. Ketika para kekasihnya para ulama itu ketok lek sing dipingini itu muridnya semuanya berhasil, Gusti Allah prayo rela demi kekasihnya ya wis. Wong janjane ini ning lampir mahfud ya grek musik kae-kae, jane tak takdirne bodoh. Ning demi engkau kekasihku, demi keagunganku sendiri yang engkau zahirkan dalam ilmu yang engkau syiarkan itu tak buktek lek aku moho kuwasa. Dan tidak pernah ada ulama itu yang mengklaim saya punya murid hebat karena saya hebat. Tapi murid biasa dan boleh saya hebat karena guru saya hebat. Bagaimana tidak hebat? Dia punya pola pikir seperti itu, cara kerjanya juga seperti itu. Yang digunakan benar-benar manajemen ilahiyah. Hikmah ini sebenarnya sedang memprovokasi kita. Ayo dalam hal apapun, dalam berjuang memenuhi cita-cita, dalam berjuang memenuhi kebutuhan hidup kita, berjuang mengajarkan ilmu karena profesinya sebagai guru, ikut pola pikirnya para ulama yang sudah terbukti berhasil, ikut manajemennya para sholihin yang terbukti sudah berhasil, yaitu menggunakan manajemen ilahiyah. Mumpun Gusti, kula namung pengin tok, kula sadar tidak mampu berbuat apa-apa. Yang kami ketahui Engkau yang maha dikdaya, Engkau yang maha berkehendak, Engkau yang maha kuasa. Lek pun ngoten manggil mawon. Lho nek ngono ora perlu pulang lho, Pak. Diamnya orang berilmu itu dia tidak beranjak dari wilayah keilmuan. Lek jenengan leren mulang berarti jenengan beranjak dari wilayah keilmuan. Tapi lek jenengan teng jero kelas, ini caranya begini, anak-anak ini dibaca seperti ini. Anda anteng dalam wilayah keilmuan. Itu jenenge anteng. Anteng iki kok orang nyambut gawe blas itu bukan. Fokus konsisten. Orang yang bekerja keras bolak-balik gagal, dia harus berserah diri kepada Allah. Setelah berserah diri, dia anteng, dia enggak engkres blas. Bentuknya enggak engkres seperti apa? Dia tidak keluar dari keahlian yang pernah Allah berikan. Jurus akar Gusti Allah menjadi keahlian mek sitok iki dadi petani, aku yo tak maco seperti layaknya pengalamanku. Tanpa ada engkres itu jenenge anteng. Meskipun aku bolak-balik gagal mengerti kuma iki, tapi kan aku sudah berserah diri. Setelah itu aku harus anteng pada posisi atau makomku, sembari menunggu kejutan-kejutan keberhasilan Allah menunjukkan kebesarannya di hadapan kita. Ya Allah, basan ini yo, nalika aku mau pengen sawah, nggak pakai engkres. Wong dhewe gak duit tinggi mengandalkan belanja pupuk, nggak paten duit tinggi mengandalkan obat-obatan. Aku luweh napa berserah diri ya wis apa enake. Wayang obat jadi ini ya wis tak obat ukur setengah dosis. Wayang kerapu ya enggak begitu, saya pupuk dengan sesuai standar yang diketahui oleh ilmu pertanian. Mundilalah hasilnya lebih baik. Jenengan titeni. Kenapa petani sekarang dan petani zaman dulu lebih berhasil? Petani zaman dulu dengan teknologi yang sangat terbatas, karena mereka tidak mengandalkan banyak hal selain Allah. Keluguan mereka itu lebih dekat kepada keberserahan. Zaman sekarang teknologi yang super canggih, ilmu tenan apa? Soalnya ilmu itu selain ilmu agama itu nggak ada ilmu hak loh. Nggak ada jaminan kebenaran loh. Ilmu pertanian dari siapapun nggak, siapa yang berani menjamin itu pasti sukses, nggak ada. Maka kabeh itu wis mek koyoke ngono. Semakin banyak pengetahuan sing nggak guna direkam oleh otak kita, petani-petani kita semakin kacau.
mengandalkan obat, mengandalkan teori. Padahal cara bertani malah lebih canggih dan modern. Tingkat keberhasilan dan keberkahannya lebih kuat petani dulu. Duwe sawah lho mek sakmono, panen setahun mek ping ping. Dengan teknologi panen setahun ping tel. Dengan panen ping pindho, biyen wong biyen sedia anak akeh. Roso-roso. Ireng. Enggak pinter maca. Ora pakai pinter-pinter, tapi kalau wong tua gak dengan teknologi super canggih saat itu, sawah bisa digawe panen setahun pintel. Di Jepang sawi 4 kali 24 jam. Luar biasa. Sawi 4 kali 24 jam. 4 hari nggih panen. 4 hari panen. Dalam ruangan. Hidroponik. Ustaz Bunda yang dirahmati oleh Allah, kita jangan tertipu keberhasilan itu dari keberhasilan yang dohi riyah. Niki mungkin terberi wonten dawuhipun ulama itu. Faman tolaba khawaijahu bisti'anatillahi kudiyat makna wa illam tuqadur hissa. Orang yang mencari tujuan hidupnya, orang yang berjuang demi apa yang ia cita-citakan, ketika mau memohon pertolongan kepada Allah, maksudnya hatinya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara maknan, bukan lambene tok, kudiat maknan wa ilam tuqadur hissa. Sebenarnya ketika di permulaan dia berusaha terus purun bismillah dalam hatinya, dia itu sudah berhasil, meskipun nanti secara dzahiriyah orang mengatakan dia gagal. Sing muni gagal laku wong, sing muni berhasil Gusti Allah. Niku sing kula kasih contoh, kebetulan orang itu berhasil secara makna, juga berhasil secara dzahiriyah. Dikatakan berhasil secara makna, arep budal ning sawah wis bismillahirrahmanirrahim sampai teko hadipun kula pasaken jenengan bismillahirrahmanirrahim terus budal bisa baca. Dilarang dari Gusti Allah dia diwehi hasil panenan yang menggembirakan. Umpama suatu saat ada orang yang tidak menjadi panen, padahal di permulaan pun berserah diri kepada Allah, itu tetap tidak dikatakan gagal menurut agama, tapi kudiat makna, tujuannya itu sudah terpenuhi secara hakiki. Wah, ora kena semono, Pak. Wong itu butuhnya kan pangan misalnya gitu. Lale akhirnya nandur sawah terus enggak panen, mau dikatakan sukses bagaimana? Wong nyatanya sih butuhnya pangan. Kenapa yang datang bukan panenan? Ngeten. Gusti Allah itu menjawab justru kadang lebih mudah. Wong ketika menyangka dengan panen gabah sakton dianggap sukses, terus singgah panen gabah sakton dipangan wereng dianggap gagal. Ini bukan kepintaran menungso. Padahal ketika di logika, lah iya panennya gabah. Untuk sampai kena dipangan butuh nyelip, memproses dan lain sebagainya. Ini kalau kadang wujud gabah panen tontonan ngoten kuau, didol yo cek kapusan dan lain sebagainya. Terus Gusti Allah duwe satu model tersendiri. Digawe enggak usah panen gabah, tapi dicukupi dari sisi lain sing dadekne wong itu lebih gampang. Contoh, wong panen gabah sakton, merasa sukses, takdirnya berpanen anaknya sakit, gabah akhirnya didol, tinggi nambahnya anak. Ngoten mawon iki sing paling cendek. Padahal jarene suksesnya yang duwe bahan makan kaya sing dipingini. Ternyata bahan makan sing nyemuk dianggap sukses niku wau didol dan namun tinggi nambahnya anak.
Sing sitok enggak digawe panenan gabah. Dengan kesabaran dan keikhlasannya, mestinya bulan itu Allah sedang menakdirkan anak sakit. Sing cara diubar itu melebihi harga panenan itu sendiri. Allah merubah takdir dia karena bentuk kesungguhan si hamba ini bersandar kepada Allah. Allah hadiahkan yang lebih istimewa lagi. Anaknya didadekne sehat, ijole lek ra panen tapi tetap mau bersu. Panen rongton itu pinten dulu. Sementara saiki ke rumah sakit itu begitu nyawang rumah sakit itu sudah tok uang di atas 20 juta. Kalau syukur ini sempat kaget termain karena ngirim sambutan direktur rumah sakit. Bagaimana kondisi rumah sakit? Alhamdulillah setiap hari tidak ada ruangan yang kosong. Kalau itu yang perlu bersyukur rumah sakit sini tapi berkotek kalau kaget, ya udah ini yang udah alhamdulillah. Alhamdulillah begitu pasien kula kata. Berarti alhamdulillah begini enek wong lho. Nek sampai enek wong enggak loro berarti ya Allah rumah sakit kula kok kapan jenengan gawe wong lara kan. Profesi saya itu dadi guru. Profesi yang istimewa dadi guru. Alhamdulillah murid-murid saya banyak. Berarti banyak orang yang pengen sekali belajar. Enggak usah jadi pengelola rumah sakit ini. Kesisi dulu ya Allah kok rapat enek wong loro iki piye to? Terus kalau akeh wong loro alhamdulillah rabbil alamin. Enek Covid seneng wae. Dan lain sebagainya. Nek pandemi seneng. Berat ujian dadi dokter. Gawi mudah terjerumus ke dalam kesalahan. Jajal sedina sungirane pasien kelas ya Allah Pak Sepino. Terus ana teko wis wengi ada nika. Meh tutup. Alhamdulillah. Gawi. Tapi lek jenengan jadi ustaz bunda jadi guru. Ya Allah alhamdulillah bertambah murid saya. Alhamdulillah betapa banyaknya orang yang menghendaki ilmu-Mu ya Allah. Alhamdulillah aku Engkau jadikan bagian orang yang bikin ilmu-Mu terkenal di penjuru dunia. Senang jadi ustaz. Era senang berarti rapatnya normal. Rapatnya normal. Utawa pas lagi kesel, betul mawon pas lagi jenuh-jenuhnya, lagi kacau-kacaunya pikiran kan biasa tuh nggih. Wis ngurusi anak wong akeh, ngurusi anak dhewe. Itu ujian, gak popo sesekali ngoten. Gusti Allah ya demen nyawa. Terus bar ngoten, Gusti ampun kula tak balik sregep malih nggih ngoten. Itu paling vitamin semangat untuk mengajar. Begitu istiqomah, mengikali Gusti Allah diparingi hadiah syafaqah, rasa cinta yang tulus yang mengalahkan segalanya. Mungkin yang pun dihadiahi syafaqah, seorang guru itu orang duwe kesel kayak para ulama dulu. Enggak duwe keselnya kok saking cintane karo ilmu, saking cintane karo anak didik. Sak kesel-kesele awake dhewe cek iso leren. Para kiai niku bar subuh pun dirantos tamu. Ya Allah. Bar subuh mulai ke masjid pun ngerantos teng teras dalem. Padahal jam 5 wayahe mulang ning kelas. Sing diopeni santrine ewon, alumnine ratusan ribu, masih tetap dalam tanggung jawab batiniah beliau, jek duwe tanggung jawab ning jutaan Mbah Yai lek ngrita mboten kados kula kali panjenengan sedaya delok HP. Mbah Yai ngeling-eling nasib santrine. Kok kabare muridku sing nang kono ngene. Kok kabare koncoku sing ngopeni pesantren ning kono kok lagi ngene. Murid yang pernah dia ajari dirangkum dalam satu kecintaan dikirimi hadiah Fatihah dan doa terus enggak kesel. Bahkan kiai itu kuat bertahan karena cinta. Kalau gak ada guru, gak ada yang dilantik. Nalika dijemput tenggelam kondisinya sakit flu, wajah beliau, ya Allah, yai nopo kita terutun terbajeng mungkin dipun liburaken, enggak usah. Mungkin begitu pun masuk mobil, suwehat dalam perjalanan menuju majelis taklimnya.
Nalika ngaos nggih suwengan, suweneng ngoten niku. Bongol ceru. Bongol. Ketika berbicara ilmu itu bongol. Ini berkaitan dengan keagungan Allah. Jadi harus gagah. Setelah ngaji selesai, yuk kita mulai yuk. Wis lekas bundre. Ini enggak usah kopi ya segitu ya. Aku tak ya. Begitu terkait dengan ilmu dan ngaji menjadi perkasa. Malah ngoten niku ciri khas orang sudah diberi syafaqah atau kecintaan terhadap murid-muridnya, dan itu hadiah dari Allah, enggak bisa direkai. Fala yaruddu du'ahum awaluhu bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi ndawuhaken, orang yang dalam setiap doanya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim tidak akan pernah doa itu dikembalikan atau tertolak. Itu pasti. Cuma seperti yang kita pahami sebelumnya, jawaban dari doa itu tidak selalu persis yang kita minta, dan kita yakin mesti yang lebih baik dari ukuran manusia. Le awake dhewe menyangka panenan itu yang terbaik, Allah tahu yang lebih baik. Jadi orang yang dalam upaya apapun dimulai dengan membaca doa bismillahirrahmanirrahim itu berarti mesti dibikin berhasil oleh Allah, dengan keberhasilan yang didefinisikan sendiri oleh Allah. Dawuh Kanjeng Nabi malih, kullu amrin bibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru wa aqta qalilul barakah. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim oleh hatinya niku diibaratkan koyok kewan, ganteng gagah cara sapi ngoten, tapi enggak sempurna, dilalah kakine pincang, dilalah buntute ilang, dilalah kupinge ilang, tidak sempurna. Wong nyambut gawe senajan to menurut wong dia sukses, tetapi tidak dimulai dengan bersandar kepada Allah, lisan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hati ini menyandarkan kepada cinta kasih Allah, Gusti Allah nyawang pekerjaan itu atau hasilnya tetap aja cacat. Lek cacat tertolak. Kowe gelem Pak nuku saking iki, gelem 30 juta gelem jos iki. Begitu ora duwe kuping, ada ya kowe iso ngedolne aku. Ya golek liyane ae kan. Masa kita akan mempersembahkan amal kepada Allah, amal yang cacat. Kalau pengen pekerjaan kita dinilai baik oleh Allah, jangan persembahkan pekerjaan yang cacat. Kalau pengen ikhtiar kita dinilai baik oleh Allah dan diterima, jangan persembahkan ikhtiar yang cacat. Memberi hadiah kepada pacar aja, memilih hadiah cara milih nggih toko nggih, pengen ngasih hadiah sebuah buku diare. Didelok yang terbaik sing ndak enek cacate. Sekutu bunga ngoten nggih, nggih dipilih. Golek sing paling seger, sing paling wangi, sing lagi mekar-mekar. Enek bodonge alum didik itu enggak sih? Masa kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Allah, tega mempersembahkan yang cacat. Contoh digdayane bismillah sebagai alat yang Allah berikan kepada kita untuk cara bersandar kepada beliau. Nalika Nabi Nuh alaihi salam sasampunipun rampung gawe bahtera, terus orang-orang yang beriman pun mlebet, kewan-kewan sing ya kewan betul duwe keimanan lah gitu. Tapi kewan itu mampu loh iman manusia niku lek mboten ngandel jenengan. Jadi kewan sing melu numpak perahu Nabi Nuh niku ya bisa mencium aura keimanan hamba Allah itu. Kula nderek paribasan nggih ngoten. Kok penak aurane cedhek manusia sing model ngeten iki. Makanya jenengan lek sing ngukur sing napa pengen ngukur aura jenengan itu positif atau tidak, jenengan cedheki kucing liar.
Engko lek kucingnya gelem nyedek, berarti dia mencium jiwa Bau. Anda yang begitu pengasih. Engko lek kucing itu karo sampean wedi, ya dia mencium aura hantu. Tes Moro. pembuktian. Gawa Iki apa? pembuktian nggih, pembuktian. Kula mboten ngomongin elek kula. Mboten. Mbah kakung kula almarhum niku lek kalih kucing niku unik. Pas maem kucing nggih diparingi mak. Pas maem pitik nggih diparingi mak teng sandinge ngoten. Tapi mengke pun dikerak pitik kucing niku nggih disuwah beting. Mus ngoten. Suatu saat kula beto kucing pas kerja teng Begelen, teng Nemplak gitu. Beto kucing niku tasik cilik. Wong namung kula gimbal teng Duri Jagat, dilalah kerja teng Nemplak lereng Gunung Pegat. Kula beto wangsul, ketoke demen karo aku tak mulih tak openg. Dugi griya, kula buka ring jaket, semer bantu kula growang growang glayu. Kamu tuh ya lembah kuku karo kucing. Padahal kan nggak tahu erep. Kisah nyata. Kucing nggak demen karo jenengan di balik wajah cantik jenengan ada aura yang menyeram. Jangan. Kita Abu Hurairah dicintai kucing, gitu. Sampai saking sayangnya kali kucing, diulang-ulang jadi bukan Abu Hurairah yang cinta kepada kucingnya saja. Kucing itu memang tergira-gira kepada Abu Hurairah. Ketika Kanjeng Nabi mendekat, kucing itu sebenarnya sama Abu Hurairah kan aku isi karo Kanjeng Nabi. Tapi kan pangga gandol, akhirnya dileboni pisan teng jero lengan kelambine Abu Hurairah. Begitu cedek kali Kanjeng Nabi, krungu Kanjeng Nabi niku suara kucing. Ayo kucing kan ngoten. Nggih Kanjeng Nabi. Wah, saat ini terkenal sebagai julukan Abu Hurairah, seorang bapak yang sangat penyayang terhadap kucing. Cara ning film-film Hongkong itu dewa kucing. Karena sangat sayang disayangi oleh kucing. Nabi Nuh ketika mau memasuki bahtera itu membaca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Bismillah. Perahu ini dulu waktu saya bangun saya dianggap gila karena saya membangunnya tidak di dekat pantai. Waktu saya mengumpulkan sekian kubik kayu saya dianggap gila. Arepe tinggi opo? Kok sakmono kae, kok dibentuk model ngono kuwi. Sampai ketika sudah jadi pun ya Allah malah dianggap gendeng nemen ketika saya mulai ngajak wong-wong numpak. Ning kono ngene arepe numpak perahu koyo dermulen gitu koyo pasar malam jauh dari pantai tapi ada perahu. Ya Allah. Cara awake dhewe dalam hati kecilnya ngoten. Iki kok gek tenan ora to Gusti. Ngoten niku ada loh dalam hati Nabi itu juga kan Nabi manusia. Makanya Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Atas nama Engkau ya Allah, iki kok ya iso mlaku, ya iso ngambang, ya iso berlayar. Akhirnya berhasillah Nabi Nuh melalui ujian banjir bandang itu dengan mengendarai bahtera itu. Nabi Sulaiman ketika punya lawan tanding Ratu Bilqis, ya Ratu Bilqis ya, Nggih. sing sugih itu, Nggih. sugih, ayu, sakti loh jarene dia. Sakti. Maksudnya sakti itu wong wedok itu bisa menundukkan semua bawahannya itu hanya modal, ngoten tok, betul modal cerewet. Jadi bayangnya Ratu Bilqis itu diwedeni wong karena cerewetnya, enggak, karena pesonanya. Wow. Wong wedok lo sampai demen kali Ratu Bilqis itu, ayu ini kok koyo wong sampai minder ngoten. Mulane nyedek Ratu Bilqis itu sebuah kebanggaan. Ben melu grupe wong ayu. Itu luar biasa. Nabi Sulaiman punya mata-mata, namanya burung apa nih Kak? Berebut. Burung itu yang menjadi mata-mata dari Nabi Sulaiman.
kabar-kabar, piye. Ayu Pak. Ayu, Pak. Tidak cuma ayu, dia sangat wibawa, sangat adil, sangat bijak dan dicintai oleh rakyat. Wah, pesaing berat ini. Pesaing aku berat. tambah umur ditambah. Koyong-koyong nggak mungkin sebenarnya Nabi Sulaiman itu dengan secara wajar pengen mengajak Ratu Bilqis itu ya jadi satu mengelola negara bareng-bareng koyong-koyong nggak mungkin. Tapi dengan Nabi Sulaiman mengirim surat ngajak koalisi jalan begitu, ngajak mempersatukan dua negara besar itu dimulai dengan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Terus berat disebutnya nama Allah itu karena dia Ratu Bilqis itu loh menjadi dikdaya seperti itu juga karena kedekatan dia kepada Allah. Allah menang-menang dia mengenal Allah. Mungkin syariatnya belum persis syariatnya Nabi Sulaiman, tapi akidahnya sudah sebenarnya jari wong jari cerita. Maka sangat mudah ketika membaca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ini kan redaksinya Al-Quran gitu. Sesungguhnya ia dari Sulaiman dan sesungguhnya ia bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini di teks suratnya juga bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai teks ini kan itu didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Bilqis penanya awal diri ini dan lain sebagainya. Langsung karena bermula dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngeten. Pertama-tama lek kangge kula itu tidak sunnah lagi, tapi kangge orang yang berilmu membaca bismillah itu suatu kewajiban. Karena ternyata kunci segala keberhasilan itu ya bismillahirrahmanirrahim. Niku dulu model bismillah nggih namung ngoten niku. Sekarang kula panjenengan sedaya sampun ngaji bismillahirrahmanirrahim, maka jangan hanya memahami bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Jangan berhenti di situ, tapi atas keagungan dan kuasa Allah. Contoh yang paling ringan mempraktikkan bismillah itu ngeten. Jenengan badhe minum, ada gelas, ada air, sudah gitu. Terus jenengan bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari jenengan memegang gelas itu, bahwa kesadaran ada itu pada satu kesadaran Gusti Allah loh yang menggerakkan tangan saya untuk meraih gelas ini. Terus itu dirasanya pelan kroso. Ketika itu sudah disiplin mempraktekkan itu, susi kroso genah itu. Mulai dari hati ada kentek minum, hati memerintahkan pikiran kita, pikiran memerintahkan kepada otak, otak memerintahkan kepada anggota tubuh itu. Perjalanan dari hati sampai ke gerak tangan ini kroso semuanya. Dan itu kita sadar Allah loh ini semua. Kemudian gelas itu kita raih. Tangan menggerakkan sampai ke mulut kita. Allah loh ini semua. Sampai air kita alirkan ke tenggorokan. Bukan tenggorokan kita saja yang menjemputnya, tapi air sendiri juga mengalir ke tenggorokan sampai cukup. Ini Allah loh semuanya. Tidak hanya yang menempel pada tubuh kita saja, tapi yang menggerakkan air itu juga Allah. Sampai yang mengolah air itu menjadi energi dan lain sebagainya. Ini loh Allah semuanya. Setelah betul-betul itu disadari dengan sepenuh kesadaran, sudah tubuh kita mendefinisikan nikmat yang tiada bandingnya. Gelem ra gelem, tubuh seorang mukmin sadar atau tidak sadar mesti ape muni alhamdulillahirabbil alamin. Sing imane bermasalah, hei ngoten tok. Niku mesti imane bermasalah. Ada kegagalan menerjemahkan kecerdasan spiritual, mbuh ning akale, mbuh ning uteke, mereka gagal menerjemahkan peran Allah, menerjemahkan keagungan nikmat Allah itu. Terus dilarang teko akal, teko pikiran nyelot goblok. Otak tambah dedel pisan, nggak bisa menerjemahkan rasa syukur itu dengan benar, sehingga mek
Hai. Tapi orang yang beriman, hati kenal, pengen mundi Allah, si marai prontek. Terus piye caranya? Sampai tangan bergerak, sampai tubuh merespon segarnya air itu diolah dan lain sebagainya. Walaupun saling akal yang sehat, pikiran yang normal, otak yang hebat, yang sehat juga, gitu. Fisik ya kebetulan nggak kakian barang haram sing dipangan sebelumnya, sehingga hati, akal, pikiran, otak dan tubuh punya kesepakatan yang sama. Ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disempurnakan ekspresinya dengan mengucapnya Alhamdulillahirabbil alamin. Lek ngoten iku dibiasakan tidak sekedar minum, tapi mulai menurunkan gelas ini Allah juga loh. Ketek kroso semuanya. Makanya ahli tasawuf itu kadang lek lampah kalem banget, lek matur kalem banget, suwi sampai santri nggak kantor. Kenapa? Karena setiap getaran itu dia pastikan dia sadar itu getaran dari Allah. Lek sholat kalem Allah, dia rasakan tangan semuanya Gusti, diterjemahkan dengan Allahu Akbar, orang ngarang. Tapi saat Allah Akbar itu dia menyaksikan betapa besarnya Allah. Nabi Muhammad ya dirasakan gerakan punggungnya itu. Sing ngeten Gusti Allah, mulanya pelan-pelan biar tidak ada satu pun gerakan yang terlewat dari kesadaran spiritualnya. Ya boleh sih wis cukup penuntut kok saking canggih ya nggak tahu. Tapi kalau mirsani ulama-ulama yang ahli tasawuf pelan dan kalem dalam segala hal, sampai bertutur kata pun biasanya yo kalem, yo lembut, karena dia mendefinisikan pesan hati loh sing diunekin orang Arab. Lek dia sepuh ngoten iku muni niku tidak Gusti Allah ngongkon aku ngomong apa? Hati yang tahu pertama, hati ngomongnya akal, aku menerima pesan dari Allah, tubuhmu kon ngucapnya seperti ini, diterjemahkan dengan tanpa salah. Makanya kadang dia itu matur diki saudadekne faham, karena orisinil yang ia ucapkan itu pesan dari Allah melalui hati, diterjemahkan oleh akal, teko pikiran, diucapkan dengan tidak ada penyelewengan sama sekali. Kiai abal-abal ngarang, pokoknya nanti sampai sana saya akan menyampaikan tak karepe dhewe. Sire dhewe muni ngono ya wis muni ngono, bahkan disusun duluan, nggak peduli apa bisikan hati itu. Kroni urung teko semono pendengaran hatinya. Tapi lek kiai-kiai khos ngoten, mulane cenderung mender, cenderung tidak gampang bersenda gurau berlebihan. Nyapa selalu pasang sinyal agar tidak ada informasi yang terlewatkan dari Allah. Detik ini Allah menghendaki saya berlaku seperti apa, detik berikutnya Allah menghendaki aku mengucapkan kata-kata yang model ini, detik berikutnya Allah menghendaki aku kudunya nyambung. Orang solid tidak melewatkan setiap detik untuk mendengar kehendak Allah, dan tubuhnya jauh dari kesalahan menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Allah. Bismillah sing jenengan anggap sepele ini adalah awal mula latihan spiritual yang ujung-ujungnya nanti adalah sebuah kehebatan yang luar biasa. Kehebatan apa? Allah menunjukkan keagungannya kepada diri kita pun. Mulai saat itu bismillah itu cukup pagi hari, cukup lepas eling, pas pantes, tapi hati jangan pernah berhenti bismillah. Misalnya kita tahu awal ngaji Bismillahirrahmanirrahim, misalnya gitu. Tapi itu lisan, hati tetap berlaku dalam tiap gerakan. Gusti Allah loh yang menggerakkan tanganku membuka lembar demi lembar kitab ini. Allah loh yang menjadikan pendengaranku mampu menangkap kalimat-kalimat yang berisikan ilmu. Allah loh yang menjadikan pikiran dan akalku mampu menerima pesan-pesan
ilmu dari kitab tadi. Bermula dari Allah, berakhir kepada Allah. Ngoten kemawon. Nyuwun pangapunten, untuk selanjutnya nanti pelajaran hikmah ini pasti akan terus meningkat. Pola berpikir ulama itu ketika semakin berat tidak semakin serius, tapi ketika semakin berat semakin rileks, karena kita sudah tahu cara kerjanya orang alim. Semakin berat yang kita hadapi, harus semakin besar kepasrahan kepada Allah. Ukuran kepasrahan orang kepada Allah itu, wong iku benar-benar pasrah, mungkin santai. Wong iku benar-benar pasrah, santai. Dia orang santai, dia mungkin belum pas. Orang itu benar-benar pasrah, maksudnya santai terus pundi. Dia yuk bekerja tetap sergap, tapi tidak sampai menyakiti dirinya sendiri. Waktu sholat berhenti sholat, itu ciri-ciri orang berserah. Dia orang nggak berserah kan dengan kau kerja, tidak mempedulikan waktu untuk sholat, tidak mempedulikan waktu untuk istirahat dan lain sebagainya. Harus mari engkau bengi. Setelah orang itu berserah diri kepada Allah, ya tetap dia bekerja dengan rajinnya, ya kan? Membuat lereng dan lain sebagainya, kayak uang pemalas tidak. Tapi begitu ada panggilan kewajiban zuhur, lereng itu tanda orang santai. Dipanggil menunaikan kewajiban yang lebih besar, udah. Bahkan memposisikan lereng itu juga sebagai kewajiban, tapi orang lereng. Lereng itu penak, tapi ojo sak penake dhewe asal gampang Urip itu penak, tapi ojo sak penake dhewe dalam menjalani kehidupan. Beragama itu penak, tapi ojo sak penake dhewe dalam beragama. Semuanya butuh ilmu. Mboten kemawon nggih. Kaula cekapi wa tumtum fil khairi wal barakati wa najwa wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.